Elimination Chamber 2025. John Cena, si pahlawan sejati, tiba-tiba jadi jahat. Dia nyerang Cody Rhodes, gabung sama The Rock, dan bikin kita semua shock. Tapi, ada satu masalah gede yang bisa bikin cerita ini jadi game over. Kita bakal kupas tuntas. Let's go! Jadi gini, Elimination Chamber 2025 di Toronto, acara ini udah kayak film action Hollywood. John Cena yang udah 20 tahun jadi idola kita, tiba-tiba bilang, "Sorry Cody, aku pilih The Rock." Dia hajar Cody, berdiri bareng The Final Boss, dan dunia langsung heboh. Bukan cuma fans gulat, temanku yang cuma suka nonton sinetron aja sampai nanya, John Cena itu jadi jahat kah sekarang? Ini angle yang gede banget bruv. Cena sama The Rock, dua nama terbesar di planet ini. Cody Rhodes, wajahnya WWE sekarang. WrestleMania 41 bakal jadi panggung impian. Atau enggak? Soalnya fans sudah nunggu Cena turn heel selama 2 dekade. Dulu, dia masuk WWE sebagai Doctor of Thuganomics. Rambut cepak, rap savage, bikin lawan takut di mikrofon. Dia jahat, tapi kece abis. Kayak penjahat di film yang malah kalian dukung. Fans suka, jadi WWE bilang, "Oke Cena, kamu harus jadi pahlawan sekarang." Dan boom, dia jadi ikon. Tapi Vince McMahon takut banget buat balikin dia ke sisi gelap. Meskipun fans sudah teriak suruh John Cena turn heel. 2025 seharusnya jadi lambaian tangan terakhir Cena, nostalgia, mungkin juara lagi, terus pensiun dengan senyum. Tapi ini, dia kasih plot twist yang bikin kita semua bilang, apa lagi yang bakal terjadi nih? Tapi tunggu dulu, cerita secantik ini kok kayaknya ada yang gak beres. Apa sih yang bikin aku takut ini cuma bakal jadi sensasi semalam aja? Nih, masalahnya John Cena sama The Rock itu cuma bintang tamu bruv. Mereka part-timers. The Rock, dia sibuk banget. Baru aja dapat peran di filmnya Martin Scorsese. Kabarnya, dia nggak bakal tanding di WrestleMania 41. Dia cuma muncul sesekali. Cena, dia bilang bakal hadir di tahun 2025 sekitar 30 kalian. Tapi ya, itu cuma sedikit gak sih? Raw setelah Elimination Chamber jadi bukti. Semua orang ngomongin heel turn ini, tapi Cody itu di SmackDown. Terus The Rock juga bilang kalau Cena udah terbang ke Afrika buat syuting film. Menurut laporan, Cena baru hadir itu di Raw tanggal 18 Maret. Bayangin bruv, kamu udah bikin pesta besar, undang semua orang, tapi tamu utamanya malah nggak datang. Cody emang baru muncul di SmackDown tanggal 8 Maret kemarin dan ancam John Cena buat ambil gelarnya di WrestleMania. Tapi Cena sama The Rock gak ada buat jelasin kenapa mereka hianatin Cody. The Rock di konferensi pers post Elimination Chamber bilang dia bakal pergi jauh. Dan WWE sendiri juga bingung. Katanya dia mungkin hadir di WrestleMania, tapi ngapain? Nonton dari kursi VIP? Ini cerita terpanas WWE. Tapi kok kayaknya bakal nggak klimaks kalau gini caranya. Jadi apa yang salah? Apa WWE beneran nggak mikirin ini matang-matang? Yuk, kita lihat gimana absennya dua bintang ini bisa bikin cerita sehebat ini jatuh jadi boring. Aku bingung bruv. WWE bikin angle sebesar ini, tapi kok nggak pastiin Cena sama The Rock ada buat ngelanjutin? Bayangin kalau Hulk Hogan pas jadi heel dan bikin NWO di tahun 1996, tiba-tiba hilang setelah Bash at the Beach. Momentumnya langsung mati. Ingat pas The Rock jadi juara WWE dulu, terus cuma kirim video-video aja dari studio, fans pada males bruv. Bassnya hilang. Tanpa mereka di program tiap minggu, cerita ini bakal kehilangan greget. Cody Rhodes emang top banget sebagai babyface. Dia bisa ngomong, dia bisa bikin kita nangis, tapi dia udah capek bawa beban sendirian gara-gara Roman Reigns juga part-time waktu itu. Sekarang WrestleMania 41 tinggal sebulan, itu cepet banget. Kalau Cena sama The Rock nggak rajin muncul, apa yang bakal terjadi? Heel turn sehebat ini cuma jadi gimmick pendek buat PLE doang. Aku nggak mau itu. Kalian mau juga emang? Apa kita cuma bakal lihat Cody ngomong sendirian di ring sampai WrestleMania, sementara Cena sama The Rock cuma kirim-kirim selfie aja di lokasi syuting? Terus, apa solusinya? WWE harus gercep bruv. Cena sama The Rock kudu muncul lebih sering. Live di Raw, SmackDown, apa aja. Buat jaga api ini nyala. Bayangin Cena keluar, mic di tangan, bilang aku hianatin Cody karena aku layak jadi nomor 1. Atau The Rock ngomong, Cody, kamu cuma anak kecil di dunianya Final Boss. Itu bakal bikin kita semua teriak di depan TV. Kalau cuma video paket, oh my god, itu kayak ngasih kita iklan doang, nggak ada feel-nya. Cody bisa bawa cerita ini jauh, tapi dia butuh lawan di depan mata, bukan bayangan. Aku pengen lihat Cena sama The Rock di ring, bikin kita benci tapi nggak bisa berhenti nonton. Kalau WWE beneran komit, ini bisa jadi salah satu storyline terbesar sepanjang masa. Tapi kalau enggak,
Ya udahlah, kita cuma dapat kenangan manis dari Elimination Chamber yang cepat luntur. Jadi menurut kalian, WWE bakal selamatin ini atau cerita Cena jadi jahat bakal cuma jadi yang lalu biarlah berlalu? Itu dia bro, satu masalah gede yang bisa bikin heel turn John Cena gagal total. Aku pengen ini sukses tapi WWE juga harus kerja keras. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju kalau John Cena sama The Rock harus rajin muncul di program Raw dan SmackDown? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were